Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denajwa Susanto dengan NPM 240826021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi blok Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract atau BSO2 dengan judul Fisiologi Penglihatan. Nah, masuk kita ke bagian pertama, yaitu masuknya cahaya. Jadi, proses penglihatan dimulai ketika cahaya masuk melalui kornea, kemudian melewati pupil, lensa, dan vitreous humor hingga mencapai retina. Kemudian, kornea dan lensa berfungsi sebagai media refraksi yang membelokkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada retina. Kemudian, fungsi dari pupil yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, masuk ke bagian kedua yaitu pembentukan bayangan. Jadi, lensa mengatur ketajaman penglihatan melalui proses akomodasi. Saat melihat benda dekat, otot siliaris berkontraksi sehingga lensa menjadi lebih cembung dan daya refraksinya meningkat. Saat melihat benda jauh, otot siliaris relaksasi sehingga lensa menjadi lebih pipih dan daya refraksinya menurun. Dengan demikian, bayangan dapat difokuskan tepat pada retina. Kemudian, bagian ketiga yaitu fototransduksi. Setelah cahaya mencapai retina, cahaya diterima oleh sel batang. Nah, nama lainnya itu adalah rod dan sel kerucut atau kon. Kedua sel ini mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya. Rangsangan cahaya kemudian diubah menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut dengan fototransduksi. Sinyal tersebut selanjutnya diteruskan ke sel-sel saraf di retina. Selanjutnya, ke bagian keempat yaitu pengolahan informasi di retina. Nah, sinyal dari fotoreseptor diteruskan secara berurutan melalui sel bipolar, selanjutnya ke sel ganglion. Nah, sel horizontal dan amakrin juga membantu memproses informasi visual, misalnya meningkatkan kontras. Nah, akson sel ganglion kemudian berkumpul membentuk nervus opticus atau saraf optik. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kelima yaitu jalur visual ke otak. Dari retina, informasi dibawa melalui nervus opticus, selanjutnya ke chiasma opticum, lalu ke tractus opticus, lalu ke nucleus geniculatum lateral atau LNG, lalu ke radio atio optica, lalu ke cortex visual primer di lobus occipital. Di cortex visual, informasi diproses sehingga otak dapat mengenali bentuk, warna, gerakan, ukuran, dan posisi objek. Selanjutnya ke bagian keenam, peran sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang atau rod sangat sensitif terhadap cahaya sehingga berfungsi terutama pada kondisi gelap atau cahaya redup, tetapi tidak berperan dalam penglihatan warna. Sedangkan sel kerucut atau kon bekerja terutama pada cahaya terang dan bertanggung jawab terhadap penglihatan warna serta ketajaman penglihatan. Kon paling banyak terdapat di fovea, sehingga daerah ini memberikan penglihatan paling tajam. Nah, jadi kesimpulannya di sini, proses penglihatan itu berlangsung secara berurutan, mulai dari cahaya masuk, lalu difokuskan oleh kornea dan lensa, selanjutnya mencapai retina, lalu di retina diterima rod dan kon, lalu diubah menjadi sinyal listrik, lalu diteruskan melalui nervus opticus dan diproses di korteks visual otak, sehingga kita dapat melihat dan mengenali lingkungan sekitar. Mungkin itu saja presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.